Sarjana Petang Dedet atau dalam bahasa Indonesianya Sarjana Gelap Gulita. Nah, ini untuk yang bergelar SPD, jangan kuliah pendidikan kalau gak siap terkait hal-hal ini. Apa aja sih kita kupas yuk untuk SPD atau Sarjana Petang Dedet ini. Kenapa Sarjana Petang Dedet? Karena opsi pekerjaannya terbatas. Salah satunya adalah via PPG, di mana lulusan jurusan pendidikan ini diharapkan daftar PPG untuk bisa ngajar, jadi harus daftar PPG. Namun masalahnya PPG ini tidak hanya untuk jurusan pendidikan, jadi jurusan umum pun juga bisa daftar PPG. Misalkan sarjana pendidikan ekonomi itu untuk ngajar harus daftar PPG, tapi orang dengan jurusan ekonomi itu juga bisa ngajar dengan cara daftar PPG. Jadi nggak ada beda antara SPD atau SE, sama-sama bisa ngajar asal daftar PPG. Kemudian untuk opsi yang kedua adalah pekerjaan via honorer atau mengabdi dulu, honor dulu di sekolah-sekolah atau di instansi-instansi. Jadi kalau tidak daftar PPG maka wajib honorer untuk bisa mengajar pendidikan. Namun sayangnya kalau tidak punya kenalan, tidak punya orang dalam, maka sangat sulit untuk bisa daftar honorer, karena honorer ini biasanya rekrutmen terbatas dan hanya pada orang-orang tertentu. Sehingga mau tidak mau kalau tidak bisa PPG, tidak bisa honor, maka harus nyari opsi pekerjaan di luar bidang pendidikan. Artinya harus bersaing dengan jurusan umum lainnya. Jadi sarjana pendidikan ekonomi harus bersaing dengan jurusan ekonomi. Pun sarjana sarjana pendidikan akuntansi harus bersaing dengan jurusan akuntansi. Jadi tapi sayangnya opsi kerja di bidang lain ini akan lebih kecil peluangnya dibandingkan jurusan umum lainnya, karena biasanya rekrutmen bank juga semua jurusan kecuali sarjana pendidikan dan sarjana kesehatan kayak gitu, ataupun biasanya juga jurusan lowongan-lowongan lain itu tidak menerima jurusan pendidikan. Ada yang menerima tapi memang peluangnya pun juga sangat kecil dibandingkan jurusan umum jurusan umum lain-lainnya. Nah, kemudian dari PPG atau honorer ini harapannya bisa masuk ASN via jalur P3K, karena ini adalah jalur khusus untuk tenaga PPG atau honorer. Sedangkan yang sarjana pendidikan lainnya yang tidak bisa jadi PPG atau honorer ya ngaplu, nggak bisa daftar P3K ini. Jadi ya tadi sarjana petang dedet. Nah, kalau gitu setelah lulus sarjana pendidikan ini mau jadi apa sih? Yang diajarkan berkaitan dengan pendidikan, tapi kerja bukan pada bidang pendidikan kalau nggak keterima PPG atau honorer. Artinya ilmu terkait pendidikan tidak diakui kualifikasinya jika bukan alumni PPG atau honorer. Jadi sarjana pendidikan yang tidak bisa mendidik, yang tidak diakui kemampuan mendidiknya. Jadi bisa dibilang kuliahnya percuma. Ya seperti itu. Anda lulusan kampus ternama dan jurusan apapun atau dengan akreditasi apapun, misalkan akreditasi A pun akan percuma jika Anda bukan lulusan PPG atau honorer. Jadi akan kalah dengan mungkin yang akreditasi C tapi dia honorer atau lulusan PPG. Kemudian 2 semester di PPG, karena PPG itu 2 semester ya, jadi itu lebih bernilai dibandingkan 4 tahun. Maaf, ini bukan 4 semester, tapi 4 tahun perkuliahan. Jadi belajar 8 semester minimal 4 tahun itu nggak ada apa-apanya, nggak ada gunanya dibandingkan yang 2 semester PPG. Kenapa nggak PPG ini dimasukkan ke include mata kuliah di perkuliahan seperti itu. Itu lebih baik daripada 4 tahun tidak sebanding dengan 2 tahun ini. Jadi bagi anda yang pengen kuliah sarjana pendidikan yang nggak punya kenalan setelah lulus kuliah untuk honorer, lebih baik di cancel aja, jangan kuliah di pendidikan, dipikir ulang mateng-mateng lah. Apalagi daftar PPG pun juga kuotanya terbatas, pendaftarnya juga banyak, dan kuota jurusan yang dibuka itu juga nggak pasti setiap tahunnya, jadi beda-beda. Ya jadi strugglingnya banyak banget, perjuangannya banyak banget, dan itu pun juga belum tentu berhasil, bahkan jauh dari kata berhasil.
Jadi kalau ada pertanyaan kapan balik modalnya, kuliahnya banyak biayanya, tapi balik modal pun sulit sekali. Kalau nggak punya koneksi, nggak lulus PPG, ya jangan ditanya kapan balik modal, bahkan nggak jelas bisa balik modal atau enggak. Kemudian tiap tahun itu ada beribu lulusan pendidikan ya, karena setiap kampus pasti ada jurusan pendidikannya yang banyak banget, kuota penerimaan mahasiswa sangat banyak, tapi yang bisa diterima di lingkungan pendidikan, yang bisa mengajar, yang bisa punya akses ke pendidikan, ke mengajar itu sangat-sangat terbatas. Jadi belum tentu satu angkatan misalkan 40 orang semuanya bisa mendidik, mengajar. No way, jangan berharap seperti itu. Nah, kedepannya semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi buat pemangku kebijakan, sehingga orang kuliah pendidikan tuh nggak ngerasa percuma tapi bisa lebih dihargai lagi.